jerawat gede banget kayak gini. Aduh Maya, tahu sih emang lagi datang bulan tapi ya nggak segede ini juga. Aduh gimana kalau Fahri langsung ilfil sama aku begitu dia lihat aku punya jerawat kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mai? Hai. Jerawat ya. Cie, ada jerawat. Jerawat kangen sama Fahri ya. Kenapa? Menurut kamu gimana nih caranya supaya ngilangin jerawat ini secepatnya dan gak ada bekas-bekasnya juga? Nggak usah aneh-aneh deh, jangan sampai kamu beli jimat sama Pak Gading ya. Kan, bener kan? Kamu pasti kepikiran kan? Ya terus gimana coba caranya menurut kamu? Ya Mai, namanya juga jerawat. Dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang sendiri juga, kempes sendiri. Nggak usah diapa-apain, kamu juga lagi datang bulan kan? Wajar kok, normal. Lama banget kalau nunggu datang bulan selesai. Kayaknya ide usil Aini tadi boleh dicoba juga sih. Aku ke toko Pak Gading sekarang deh. Ya, Ri? Warga ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Mbak Inge. Ternyata ya, tadi pas jenazahnya dimandiin, ada yang nemuin jimat loh di lehernya Inge. Ya ampun, jadi dia beli jimat juga. Kasihan banget ya Bu, padahal dia beli jimat itu buat kesehatan loh. Entu Maya udah pasti tuh si Inge entu mati gara-gara jimat. Halo yen, teu mungkin atuh naon hubungan jimat jeung kematian si Inge kitunya. Lagian anu meser jimatnya banyak, itu lain si Inge hungkul. Bener tuh kata Bu Ipul. Gak ada hubungannya antara jimat dengan kematian. Lagian kan Mbak Inge ini sakit udah lama. Tetangga juga tahu kalau beliau sakit. Pernah sih Mbak Inge ini beli jimat ke saya tapi buat kesehatan sama kecantikan. Tah dengekeun. Kenapa dari tadi Fahri kayak sibuk gitu ya? Apa dia ilfil ya lihat aku jerawatan kayak gini makanya dia menghindar? Kalau emang Fahri beneran hindarin aku, kayaknya aku perlu coba deh datang ke toko Gading. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita, Dara akan bisa bangun dan jalan lagi pada saat malam satu suruh. Tenang aja. Aku sudah mempersiapkan semua kebutuhan ritual kita di malam satu suro nanti. Dan aku juga sudah mempersiapkan 2 buah kris untuk menyerap semua energi warga yang menggunakan jimat kita. Bagus. Jangan sampai ada yang lihat aku kesini, apalagi sampai tahu kalau aku beli jimat kecantikan, terutama Aini. Bisa-bisa aku diomelin sama dia setiap hari. Permisi. Ya ampun, maaf Pak, Bu, maaf saya nggak bermaksud untuk ngagetin, maaf ya. Aduh, ada perlu apa Maya? Saya perlu sesuatu untuk buat saya terlihat selalu cantik. Oh, ada. Aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Tunggu ya. Sebentar ya. Ini dia yang spesial buat kamu Maya. Nanti cara pakainya, di saat kamu dandan, kamu pakai cermin ini. Ketika kamu keluar dari rumah, maka semua mata laki-laki yang memandang kamu akan tertarik dan tertuju sama kamu. Nih. Baik, saya mau beli ini. Boleh. Saya mau supaya orang yang saya suka melihat saya selalu cantik.
Makasih ya. Saya permisi kalau gitu ya. Iya. Tadinya aku pikir Maya mendengar pembicaraan kita mengenai malam suro itu. Tapi dia sama sekali nggak ngebahas. Berarti dia nggak dengar, Bu. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Mau beli kain buat jimat di malam suro nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, Aini dibantu. Enggak. Mau apa kalian kesini? Aini mau tahu perkembangan kondisinya Dara gimana sekarang, Bu? Nggak perlu. Dara masih sama aja kok. Sama aja. Ibu nggak mau coba bawa Dara ke dokter? Saya tuh udah pernah jelasin ya ke kamu. Apa alasan saya nggak mau bawa Dara ke dokter? Kasihan banget Dara. Dara butuh penanganan medis sekarang. Kalau misalkan memang ibu terkendala dengan biaya, kita bisa bantu, Bu. Ini bukan tentang biaya, Aini. Ini tentang keyakinan dan kepercayaan saya. Lagian apa bedanya sih sama kamu yang nggak pernah percaya sama ucapan saya? Hah? Mendingan sekarang kamu pergi dan gak usah ikut campur sama urusan saya. Tapi Bu, saya mohon. Izinin kami untuk jengukin Dara, Bu. Suara apa ya barusan? Kenapa kedengarannya deket banget? Aku kirimin doa untuk kamu ya. Semoga kamu segera menemukan jalan pulang. Hai. Kenapa, Hai? Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita pulang ya, Li. Ya. Ra, aku pamit pulang ya. Assalamualaikum. Beli bunganya, Om. Kamu kenapa di sini? Saya nggak bisa pulang kalau bunganya nggak habis. Ya udah. Bunganya semuanya Om beli ya. Serius, Om beli semuanya? Serius. Tapi kamu pulang habis ini. Semuanya berapa? 4.000, Om. Oke. Sini. Ini uangnya. Kamu pulang ya? Makasih ya, Om. Sama-sama. Langsung pulang ya. Hati-hati. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surprise. Fahri, lucu banget. Ini buat aku. Buat siapa ya? Buat siapa lagi kalau bukan buat kamu? Bagus ya? Bagus, lucu banget. Ih, makasih. Tapi kamu
Sampai repot-repot kayak gini nih, lagi hujan nyari-nyari bunga kayak gini. Kamu beli bunga di mana? Di depan. Depan. Ya, tadi ada anak kecil dia jualan bunga. Terus dia belum bisa pulang kalau dagangannya belum habis. Jadi aku borong semua buat kamu. Banget, makasih ya. Sama-sama. Oh iya, sebentar aku ambilin kamu air. Hai. Ini. Lik, hujan loh, Lik. Iya, aku tahu hujan. Tapi dari tadi aku lagi ngeliatin kamu bengong terus dari rumahnya Dara. Kamu kepikiran apa? Oh, aku kepikiran soal Dara tadi. Kayaknya tuh ada sesuatu yang aneh, cuman aku nggak tahu apa, Lik. Kamu punya firasat yang gak enak ya soal Dara? Aku ngerasa kalau Dara tuh kayak minta tolong sama aku. Lik, kayaknya kita harus cari tahu penyebab kenapa Dara nggak bangun-bangun. Iya, Hai. Aku pasti temenin kamu cari tahu soal masalah ini. Udah jangan terlalu kepikirannya sekarang. Siapa tuh? Siapa tuh? Kayak dia ngeliatin gua tadi. Ini sih. Sepi ah. Ri, gimana daerah sana? Udah aman? Aman sih. Kamu gimana tadi di sana? Aman juga sih, Ri. Nggak ada apa-apa yang aneh. Kita mau cek area lain? Nah, kita coba cek ke sana dulu kali ya. Siapa tahu nanti di jalan ketemu Dani, terus kita bisa barengan lagi. Iya sih, tapi kayaknya mendingan ke sana dulu deh. Nanti pulangnya baru searah ke pos ronda lagi. Ya bener juga sih, biar sekalian ya. Ayo. Rik! Dan. Saya Fahri. Kamu kenapa, Dik? Fahri. Ya Allah, untung lu bener. Fahri. Ya Allah. Itu. Tuh, mana tadi? Tadi ada situ. Siluman kelabang, Lek. Mau nyerang gua lagi, Lek. Kelabang, berarti deket tokonya Pak Gading dong? Mana tuh? Apa jangan-jangan kelabangnya masuk rumah Pak Gading, Ri? Gak tahu juga sih, Lik. Udah gak kelihatan. Ya Allah. Saya sih ngeliat ya. Mendingan sekarang kita lanjut ke ronda lagi aja. Ayo. Yang penting ada lu berdua deh. Makasih. Ya, sama-sama. Gua semangat ngeronda nih. Udah tenang aja, Dan. Ya. Astagfirullah, Dani. Dan makanya fokus, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Hai. mana kalian? Semalam Dani hampir diserang sama siluman kelabang. Dekat tokonya Pak Gading.
Terus Dani gimana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah sih aku sama Fahri sampai sana sebelum Dani kenapa-napa. Alhamdulillah deh. Apa ya? Banyak banget kejadian aneh di kampung ini. Kayaknya kita udah harus cari tahu deh soal ini. Aku yakin banget siluman kelabang itu ada hubungannya sama Pak Gading dan Bu Mustika. Sebenarnya nih, Malik, kalau saya boleh jujur ya, hidup saya tuh makin sial dah semenjak beli jimat di tokonya Gading. Ya udah tinggal dibalikin aja Bu jimatnya. Mereka kagak mau nerima retur, Kalau jimatnya dibuang gimana? Nggak ngerti dah, Ya udah ya, saya duluan ya, Malik. Badan saya udah nggak enak banget ini, pengen cepet istirahat ya. Iya, semoga cepat sembuh ya Bu. Makasih, Malik, permisi. Hati-hati Bu. Lik, kalau menurut aku mendingan kita mencar. Siapa tahu aja kita bisa dapetin informasi soal warga yang beli jimat dan berakhir sakit. Enggak, Ay. Kita lakuinnya pokoknya bareng-bareng. Kamu jangan jauh-jauh dari aku. Oke, yuk.